Mohon izin J untuk share. Sudah terlihat J? Belum, Bu. Ya, sudah. Sampun? Ya. Ya. Kami persilakan Bu Emi. Matur nuwun Pak Sucipto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Dwi Wulandari selaku mentor, Bapak Tantowi Jauhari selaku coach, Ibu Lintang Ika Novida, dan Bapak Kurniawan selaku penguji, Bapak Sucipto beserta seluruh rekan-rekan dari Bandiklat DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami mohon izin memperkenalkan diri kembali. Saya Emi Kurnia Budianti dengan nomor presensi 8 peserta PKP Angkatan Ketiga tahun 2021 yang saat ini masih ditugaskan sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Mohon izin untuk memaparkan aksi perubahan yang telah kami selesaikan bersama seluruh tim aksi perubahan yang berjudul Peningkatan Kerjasama Pembinaan Pelaku Usaha Industri di Kabupaten Sleman dengan modul Pak Paiman, Panduan Kerjasama Pembinaan Industri Sleman. Bapak dan Ibu, alhamdulillah seluruh tahap kegiatan, 9 tahap kegiatan telah kami selesaikan bersama seluruh tim, dan alhamdulillah walaupun karena kondisi kami diminta mempercepat bisa terselesaikan dengan dukungan mentor juga selaku pimpinan juga seluruh tim yang terlibat, dan tujuan dan manfaat dari aksi jangka pendek kami alhamdulillah telah dapat kami selesaikan. Dan sebelum kami menyampaikan hal-hal yang kami dapatkan selama proses melaksanaan aksi perubahan, pembelajaran yang kami dapatkan, kami mohon izin untuk bisa membagikan proses aksi perubahan kami yang sudah kami buat di dalam video bersama tim kami. Nyun ngapunten, apakah video sudah terlihat Bapak dan Ibu? Suaranya sudah terdengar belum ya? Suaranya belum? Oh, suara sudah masuk belum ya? Sudah Sampun. Bisa dibesarkan lagi nih. Oh, iya. Dalam hal peningkatan kompetensi, peningkatan akses pemasaran, dan manajemen usaha. Dalam rangka mendukung program Sleman Smart Agency, kegiatan Rumah Kreatif Sleman masuk dalam peta jalan pengembangan sektor smart ekonomi. Rumah Kreatif Sleman ini adalah program kemitraannya, Bu ya. Modul Pak Paiman, Panduan Kerjasama Pembinaan Industri Sleman. Modul aja pasti kan modul Pak Paiman bisa dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, izinkan saya Emi Kurnia Budianti beserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 3 tahun 2021 yang saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi menyampaikan hajat dewa dari Rumah bersama pembinaan Kabupaten Sleman dengan modul modul Pak Paiman merupakan panduan kerjasama pembinaan industri yang menghadirkan 3 SOP penyusunan dan 2 SOP monitoring dan evaluasi. Pak Paiman memastikan pelaksanaan kerjasama pembinaan dengan alat kendali jaga aplikasi sederhana Pak Paiman. Dengan aplikasi sebagai alat kendali yang tertanam Suaranya kurang jelas ya? Sudah bisa Pak? Kecil enggak Pak Awi?
Kadang jelas, kadang kecil, mungkin jaringannya nggih, mungkin. Kadang muncul dia, kadang hilang. Nah, ini nggak ada suaranya ini. Maaf ya, baru jadi bagus. ngapunten Pak. Mulai Oke. terus ini Soundnya harus nanti itu panik, harus lari gitu Mbak. Nah mungkin dengan si Pak Paiman yang dengan ini nanti akan mendukung semuanya. Sangat menarik, sangat menantang. Atas hadirnya buku tersebut, harapannya bahwa modul ini dapat memberikan manfaat yang baik, juga membantu mempercepat kerjasama daerah. Sesuatu yang besar itu Ghazali oleh sebenarnya. Ini sebenarnya Pak Paiman akan berfungsi bukan hanya sebagai pangkalan data. Dan itu bisa menjadi decision support system, basis manajemen risiko. Sehingga setiap kerjasama itu akan bisa memuaskan semua kepentingan pemangku kepentingan. Tentu saja menghasilkan kebijakan kerjasama yang menguntungkan buat para stakeholder, dan kita menjamin sebisa mungkin seoptimal mungkin semua permasalahan itu akan bisa dipecahkan dengan adanya kerjasama. Akan terjadi sinergi yang dihasilkan dari kerjasama antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Terkait dengan inisiasi Pak Paiman, ini adalah satu bentuk inovasi yang kita tunggu karena akan meningkatkan kecepatan dari kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Semoga program ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Mengapresiasi terwujudnya Pak Paiman. Saya yakin, insya Allah dengan dukungan semua pihak, maka akan terwujud IKN Sleman sing ora lereng. Saya khususnya dari Supervindo di Yogyakarta ini sangat setuju sekali Bu. Pak Paiman yang programnya dari Disperindak Sleman khususnya ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan modul Pak Paiman menguatkan sinergi kemitraan kerjasama, kepribadian dan sebagai calon mitra demi kemajuan UMKM khususnya pelaku Sleman maju, Indonesia maju. Dengan modul Pak Paiman, yuk bersih Sleman ora lereng. IKN Sleman ora lereng. IKN Sleman ora lereng. Demikian Bapak dan Ibu video dari kami. Kami mohon izin kembali ke slide kami. Nyuwun ngapunten, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari video yang sudah kami paparkan tadi, sangat banyak yang kami pelajari, pembelajaran yang bisa kami petik, antara lain terkait dengan kepemimpinan, bahwa di dalam proses membangun integritas yang akhirnya berdampak pada pengolahan budaya pelayanan dan pengolahan tim, sangat penting bahwa seorang pemimpin untuk bisa memahami perannya terlebih dahulu, sehingga tim benar-benar sepakat bahwa tujuan kolektif ini jelas memang bermanfaat untuk seluruh tim, sehingga dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan sekedar instruksi, bukan sekedar karena diklat. Dan kami pun belajar untuk bisa lebih menyingkapi dengan bijak bagaimana perspektif dan umpan balik yang berbeda dari tim sebenarnya memang sangat memperkuat sinergi untuk mencapai tujuan tim itu sendiri. Dan dengan sikap positif dalam kerjasama, menjalin hubungan yang baik, maka ini akan sangat menjadi modal yang penting, investasi bagi seorang pemimpin di dalam membangun tim. Karena pemimpin yang hebat memang tidak ada kalau bukan karena tim hebat yang mendukungnya. Dan dari pembelajaran yang kami petik juga, inovasi pelayanan itu tidak hanya menghadirkan tool, tetapi juga bagaimana kita berkomitmen untuk berinovasi pada sistem, sehingga perubahan yang terjadi itu secara menyeluruh untuk kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari itu dilakukan secara sistematis. Terkait dengan kompetensi dan pemberdayaan SDM sendiri, kami juga belajar bahwa mengoptimalkan tim kerja tidak hanya menempatkan anggota tim sesuai kemampuan, tetapi bagaimana tim itu didorong untuk menjadi lebih maju, lebih baik lagi. Dan di dalam penerapan manajemen mutu bukan hanya terkait penerapan manajemen kinerja yang pastinya memastikan sasaran sesuai tahapan kegiatan, tetapi bagaimana kami juga harus mengelola manajemen risiko. Kami sudah harus siap bahwa ada hal-hal yang tidak bisa sesuai dengan rencana awal, sehingga kami bisa memperoleh solusinya. Terkait pemanfaatan IT, saya rasa sama dengan rekan-rekan yang lain bahwa hal ini sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan, namun yang tidak kalah penting adalah mindset
Untuk kami bersama tim selalu berusaha maju dan berkembang sehingga pemanfaatan IT juga optimal. Dan yang terakhir seperti yang sudah diperlihatkan dari video bahwa kami memang harus membangun jejaring kerja dan pemangku kepentingan agar selanjutnya pengembangan Pak Paiman ini bisa optimal. Nyun ngapunten Bapak dan Ibu jika saya agak mundur ya untuk paparannya. Namun dari seluruh manfaat yang kami dapatkan, tadi mungkin video sudah terlihat sekilas dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian apa yang kami ingin capai juga tercapai ya, meningkatkan bukti kinerja. Namun ada dua hal tambahan Bapak dan Ibu yang menjadi hal berharga juga bagi kami. Yang pertama bahwa Pak Paiman benar-benar merekam jejak kami, sinergi lintas seksi dengan rekan-rekan penyuluh, dengan teman-teman RKS untuk bisa mengoptimalkan pencapaian tujuan. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami. Kemudian yang kedua bahwa review dari mitra terkait dengan pelaksanaan jangka menengah kami yang sekarang sedang berjalan, yang memang berkompeten di bidangnya, beliau menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan di dalam penyusunan modul Pak Paiman ini merupakan bukti nyata bahwa RKS sudah menerapkan aktivitas R&D yang terhilirisasi, yang sudah terpraktekkan, sehingga alhamdulillah Bapak dan Ibu, rekan-rekan kami juga ingat cita-cita pimpinan kami yang sudah purna, bahwa mantan Ibu Kepala Dinas Perindak yang sekarang menjadi Presiden IMA Chapter Sleman, beliau bercita-cita RKS ini jadi laboratorium tempat penelitian dan pengembangan pembinaan ikan Sleman. Sekian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan secara khusus melalui presentasi ini, melalui diskusi, saran, kritikan, dan koreksi kami yakin akan menyempurnakan untuk implementasi kami di jangka menengah dan panjang. Kami tutup paparan kami pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi yang telah mempresentasikan terkait pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya kami persilakan kepada mentor Ibu Dwi Wulandari untuk memberikan support dukungan terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan. Kami persilakan Ibu. Mungkin masih di baik. Masih mute nyun sewu. Kedengaran suara saya Pak Sucipto? Ya, baik Ibu bisa dilanjutkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Tantowi Jauhari, Pak Owi sebagai coach dari anak kami Bu Emi. Yang kami hormati Ibu Lintang Ika Novida sebagai penguji pertama, yang kami hormati Bapak Kurniawan sebagai penguji kedua, kemudian pengampu Bapak Sucipto dan Panitia Bandiklat DIY. Puji syukur tentunya kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini anak kami Ibu Emi Kurnia Budianti sudah alhamdulillah hampir sedikit lagi menyelesaikan terkait dengan diklat di PKP 3 nih Bapak Ibu sekalian. Kami tentunya mensupport apa yang sudah dilakukan Ibu Emi terkait dengan pencapaian selama ini, yaitu aksi perubahannya berupa modul Pak Paiman. Bapak Ibu sekalian, sebagai basic data atau sebagai basic dari modul Pak Paiman ini adalah Rumah Kreatif Sleman. Rumah Kreatif Sleman adalah rumah bagi IKM kami, IKM Kabupaten Sleman, untuk belajar lebih banyak terkait marketing digital, bagaimana IKM itu berbagi, kemudian go online, go digital, dan go modern. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Bu Emi, bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Emi ini sejalan dengan apa tujuan dari Smart City, terutama Smart Ekonomi, yaitu terkait dengan lebih perikatan melalui yang berbasis teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Emi, khususnya modul Pak Paiman ini, ternyata menguatkan sinergi kerjasama dengan pihak ketiga yang memang selama ini belum pernah kami lakukan. Selama ini ketika di RKS dan di bidang perindustrian, kalaupun kerjasama sudah sampaikan di awal, itu belum pernah ada semacam perikatan kerjasama ya dilakukan pada saat itu kemudian selesai. Tapi dengan adanya modul Pak Paiman itu memberi guiding kepada kami bagaimana sebuah perikatan kerjasama itu dilakukan, bagaimana sebuah perikatan kerjasama itu menguatkan, mensinergikan antara kekuatan atau kekuatan dari pihak-pihak yang bekerja sama tersebut.
Tentunya dengan tujuan untuk saling memberikan manfaat, memberikan keuntungan antara kedua belah pihak. Kemudian panduan ini juga sebagai alat kendali di dalam kita melakukan perikatan kerjasama. Dengan alat kendali tersebut akan mengantisipasi apabila terjadi kendala-kendala. Sudah ada manajemen risiko di dalam modul Pak Paiman, sehingga nantinya akan kerjasama itu akan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalur yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Bapak Ibu sekalian, kerja modul Pak Paiman tidak hanya berhenti sampai saat ini, sampai Mbak Emi selesai daripada mengikuti diklat. Tapi modul Pak Paiman ini akan kami gunakan di bidang perindustrian dan nantinya tentunya tidak hanya di bidang perindustrian, insya Allah nanti di Dinas Perindak Kabupaten Sleman ini menjadi rumahnya bagaimana membuat sebuah kerjasama. Kerjasama yang baik, saling menguntungkan, yang di dalamnya ada manajemen risiko atau sebagai alat kendali. Kedepannya, insya Allah saya akan mengawal apa yang sudah dilakukan oleh Bu Emi, sehingga nantinya modul Pak Paiman ini akan menjadi panduan kami di dalam melakukan perikatan kerjasama ke depannya seperti apa, sehingga memberikan manfaat bagi kami Dinas Perindak Kabupaten Sleman, bidang perindustrian, juga bagi IKM khususnya, karena ini semua tujuannya untuk meningkatkan daripada kesejahteraan IKM Kabupaten Sleman. Mungkin itu Pak Sucipta yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah mendukung Bu Emi dalam pencapaiannya selama ini. Semoga apa yang didapatkan oleh Bu Emi atau yang apa sudah dihasilkan oleh Ibu Emi ini akan bermanfaat ke depannya untuk Dinas Perindak Kabupaten Sleman dan bidang perindustrian dan khususnya untuk kesejahteraan IKM Sleman. Matur nuwun Pak Sucipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Wulandari yang telah memberikan dukungan dan juga penjelasan terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Emi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada penguji pertama, kepada Ibu Lintang, untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan. Kami persilakan Ibu. Bu Lintang sepertinya terpental Pak Cipto. Oh, baik, mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji kedua, Bapak Kurniawan, untuk memberikan klarifikasi. Pak Wawan, bisa mendengarkan suara kami? Baik, terima kasih. Suaranya baik. terdengar Pak Cipto? Iya, bisa. Baik. Suara saya bisa. terdengar tidak Pak Cipto? Bisa Oke, Mas, baik. lanjut. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak Emi, luar biasa ya, luar biasa sekali menurut saya. Jadi pelaku usaha industrinya juga lebih dipermudah. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin penjelasan karena ini kan perlu berkelanjutan ya. Kalau semacam ini memang tidak bisa hanya berhenti seperti tahapan yang milestone Mbak Emi sampaikan. Nah, ini kira-kira untuk tahapan berikutnya setelah jangka pendek ini selesai, rencananya ada semacam percepatan tidak, karena ini kalau kehilangan momentum manfaatnya juga akan berkurang menurut kami. Nah, ini mungkin mohon sedikit penjelasan Bu Emi dari kami. Saya kira itu yang paling penting karena ini sudah bagus, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ada tanggapan dari Bu Emi, kami persilakan kepada Bu Lintang untuk memberikan klarifikasi selanjutnya. Dipersilakan Ibu. Matur suwun Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi saya sempat sempat terlempar, jadi mungkin baru bisa bergabung lagi. Yang jelas tadi Bu Mentor ya, Bu Dwi sudah memberikan dukungan dan support terhadap apa yang dilakukan Mbak Emi. Dan memang ini menjadi strategis ya, karena ini kan sinergisitas antara mitra dengan IKM dan juga dinas Perindak selaku
pemerintah sebagai fasilitatornya. Jadi memang apa namanya ini sebuah hal yang luar biasa yang sangat strategis sekali. Ini matur suwun Bu Mentor, Bu Tri Wulandari. Kemudian untuk Mbak Emi, yang pertama selamat ya Mbak Emi, selamat, apresiasi luar biasa, luar biasa sekali. Apa namanya, saya lihat laporannya juga apa namanya dukungan dari pihak ini juga luar biasa. Artinya juga apa namanya tinggal nanti keberlanjutannya, kemudian juga ini kan bagian dari pemerintah sebagai apa nih fasilitator ya Mbak ini ya untuk antara mitra kerja dengan IKM dan apa namanya ini sudah diberikan kemudahan ya bukan kemudahan ya artinya tools untuk melakukan kerjasama antara mitra kerja pihak ketiga dengan IKM. Mungkin gini Mbak Emi, saya ingin mungkin nanti dijelaskan dari yang sudah dilakukan selama dua bulan ini apa sudah kelihatan misalnya ada yang berminat terhadap apa namanya kerjasama sebagai pembina ya sebagai pembina untuk industri kecil menengah di Sleman. Tapi mungkin kedepannya ini mesti luar biasa sekali karena memang ini menjadi hal yang sangat strategis untuk kedua belah pihak antara pihak ketiga maupun IKM. Saya kira itu Mbak Emi dan Bu Dwi Wulandari sangat luar biasa, apresiasi acungan jempol. Saya kembalikan ke Pak Cip, monggo Pak Cip. Baik, terima kasih Bu Lintang. Kami persilakan kepada Bu Emi untuk memberikan penjelasan terkait dua penguji yang telah memberikan klarifikasi. Dipersilakan. Mungkin dari Pak Wawan dulu. Kami persilakan Bu Emi. Siap, matur nuwun Bapak dan Ibu. Saya mohon izin untuk share screen lagi kembali ke paparan kami. Jadi memang selama aksi perubahan kami dilaksanakan, Pak Wawan yang menjadi tahap selanjutnya di kami malah benar kan memang dari pelaporan kami per 8 Juli alhamdulillah SK sudah diterapkan, per 12 Juli kami sudah selesai. Yang ngapunten memang saya terus terang ke coach. Setelah itu kami ada kegiatan-kegiatan yang lebih mendesak sehingga ketika kami menyusun kami ternyata kami juga surprise ya, ternyata sudah masuk jangka menengah. Nah, alhamdulillah saya justru berterima kasih sekali melalui Bandiklat ini. Justru teman-teman mungkin masih merasa auranya ini Mbak Emi ini masih jangka pendek gitu ya. Mereka pikir saya masih jangka pendek. Enggak, ini kita jejak kami udah jelas. Sudah ada pencapaian nanti seperti Bu Lintang nanti pertanyaannya nanti saya jawab bahwa dari jejak rekam yang ada sudah ada capaiannya sehingga ini kita masuk jangka menengah. Kemarin kita menyusun, sekarang kita sudah ada uji coba, kita optimalkan pemanfaatan, sosialisasi internal kita lakukan, gitu ya. Kemudian pembahasan untuk persiapan selanjutnya. Nah, menjadi justru momennya itu sangat tepat sekali untuk saya mengejar jangka menengah ini di sini ketika teman-teman tim itu masih semangat gitu ya. Peaknya belum nyampe, puncaknya belum nyampe, mereka semangat. Kemudian pembahasannya Pak Wan menjadi bahwa apakah memang modul Pak Paiman ini menjadi salah dari ciri khas RKS, semua sepakat iya. Kemudian dengan isu adanya nanti kita restrukturisasi organisasi menjadi satu misi tersendiri, ternyata alhamdulillah ya kemarin teman-teman yang sudah isoman kita ketemu diskusi ini ya Mbak ya, bahwa apapun yang terjadi, apakah Rumah Kreatif Sleman ada atau tidak, maka Pak Paiman ini layak untuk dikenang sebagai inovasi Rumah Kreatif Sleman. Nah, sehingga seperti yang Pak Wawan sampaikan, juga review dari mitra-mitra kami dari akademisi, konsep yang sudah disiapkan di sini bahwa kedepannya ini berpotensi tidak hanya sebagai satu sistem informasi, tetapi juga kalau lebih besar adalah platformnya sebagai sistem kerjasama secara keseluruhan ini harus dikejar. Nah, terus terang kemarin sebenarnya kalau saya boleh share memang dari BKAD menjawab bahwa berani untuk mendukung penganggaran, tetapi bagaimanapun kita tidak bisa mengingkari ini masa pandemi. Pandemi tidak bisa. Tetapi insya Allah karena selanjutnya adalah pemulihan ekonomi nasional, mudah-mudahan Pak Wawan mohon doanya agar artinya dukungan ini kan kita tidak tahu ya konsistensinya ya. Namanya jabatan hanya sementara, berganti orang, apakah pesan yang sudah diterima pejabat saat ini bisa sampai ke yang selanjutnya. Nah, ini menjadi tugas kami, saya bersama Bu Mentor yang memang alhamdulillah terima kasih Bu Wulan yang memang selalu mendampingi kami sehingga bisa menghadirkan Pak Paiman walaupun ini adalah embrio ya, ternyata ini bentuk yang masih muda sekali, janin ya, yang di luar dugaan kami.
untuk dari rekan-rekan akademisi yang bisa melihat ya, visioner ya, lebih ke depan langsung melihat, oh ini langsung bisa calonnya sistem, calonnya platform gitu ya. Kalau kami mungkin sebatas ini Pak Wawan kemarin yang tidak ada jadi ada. Jadi menyambung bahwa dukungan keberlanjutan akan selalu kami upayakan Pak Wawan. Mudah-mudahan ini tetap terkomunikasikan. Kemudian Bu Lintang menyambung apa capaiannya. Kemarin sebelum kami menyiapkan paparan, ini ada 11 kerjasama Bu Lintang yang sudah kami rekam melalui modul Pak Paiman bersama tim. Dari kerjasama yang sudah ditetapkan bentuknya, kemudian SOP-nya disusun, apakah diikuti atau tidak, ini kan menjadi tugas tim tersendiri. Stick on the plan enggak gitu ya, kamu bisa dipegang enggak? Nah, kamu bisa dikontrol melalui alat kendali jejak rekam aplikasi Pak Paiman. Dari sini kemarin 10 sudah selesai dokumen kerjasamanya, 1 masih masuk. Kemarin LPPMIC akhirnya berjenjang berusaha akan menyelesaikan PKS MOU. Jadi yang dari sederhana akhirnya menjadi yang diusahakan menjadi lebih kerjasama jangka panjang. Kemudian dari pelaksanaan Bu Lintang ini 8 sudah terlaksana, 1 belum terlaksana sepenuhnya, PT Sukovindo yang bentuknya sosialisasi sudah dilaksanakan, hanya fasilitasi masih berjalan. Kemudian ada 2 yang belum terlaksana karena memang proses untuk mengakses sponsor ya, dari dana matching fund sama Dikti kalau saya nggak salah. Sehingga memang untuk capaian ini sendiri, nyuwun ngapunten kalau kami boleh izin share lagi. Tadi ya ini memang karena masih rintisan ya Bu ya, kami hanya menggunakan apa namanya Excel. Jadi kelemahannya adalah kita tuh masih manual, bahkan teman-teman awalnya juga kaget Bu, kita tuh kok pakai ini ya karena memang ini adalah kemampuan kita saat ini. Nah, saya udah tanya kemarin ke adik-adik itu udah berapa gitu ya. Kita bisa lihat walaupun hanya dengan Excel, kamu bisa langsung nampilin nih, ada yang nanya nih Bu Lintang sekarang nanya ya. Kemudian kerjasama sudah berapa? Ternyata sudah 13 Bu Lintang sekarang sudah 13. Kemudian yang sudah terlaksana yang untuk dokumen kerjasamanya sudah 12. Kemudian untuk yang belum terlaksana masih yang 2 kemarin karena masih proses. Jadi paling tidak ini langsung saya bisa jawab pertanyaan Bu Lintang sekarang sudah berapa yang tercapai gitu ya. Jadi langsung terjawab alhamdulillah. Dan itu Bu, kembali ke jejak rekam itu, nyuwun ngapunten nggih, saya masih menjelaskan bahwa dari data ini yang saya sampaikan tadi, pencapaian yang menurut kami juga cukup membuat kami merasa aura yang berbeda ini Bu, karena dari sini ketika kami sepakat dari awal ini bermanfaat untuk bersama, kami juga bisa menyampaikan bahwa misalnya kalau ditelisik nyuwun ngapunten memang belum kami rekap ya, pengampu di sini akan terlihat. Pengampunya itu seksi mana gitu. Sehingga pengampu seksi pengembangan usaha industri. Tapi ada seksi pengembangan produksi industri, ada PFPP, ada teman-teman RKS, sehingga ini benar-benar aplikasi Pak Paiman ini untuk merekam kinerja keseluruhan bidang perindustrian. Jadi ini yang sangat yang sangat alhamdulillah kami syukuri, ternyata kami juga bisa menunjukkan buktinya ke teman-teman tim khususnya yang sudah berusaha, sehingga kita fair play gitu ya. Ini kontribusi kita bersama, bukan untuk Mbak Emi, bukan untuk Bu Wulan, bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk kita semua, khususnya memang kemanfaatan untuk IKM. Nyuwun ngapunten Pak Wawan, kembali ke melanjutkan yang penjelasan Pak Wawan tadi, apa yang sudah kami lakukan untuk jangka menengah ini. Di masa jangka menengah seperti yang saya laporkan, kami sudah berkoordinasi internal, sosialisasi, koordinasi dengan calon mitra yang mungkin saya sendiri justru agak ini juga ya Pak Wan ya, agak deg-degan juga karena harapannya sangat tinggi ya dari rekan-rekan stakeholder ya, bahwa mereka memang merasakan lebih mudah gitu, lebih jelas, yang kemarin dimaksud untuk kerjasama sebenarnya hanya butuh surat ininya gitu, selanjutnya ini ya, ini harus dikejar terus, bahkan didorong untuk didaftarkan KKI-nya. Nah ini yang kami justru belajar juga dari mitra secepatnya Mbak, karena biasanya Pemda itu terlambat gitu ya, paling nggak dengan lapor dulu. Nah walaupun kami sebenarnya masih tidak cukup percaya diri Pak Wawan, tapi ya kami ikuti informasi dari stakeholder. Mudah-mudahan setelah ini Pak, setelah minggu ini kemarin kami sudah bahas juga dengan rekan-rekan tim.
dari koordinator Perindak, Mas Agung dan teman-teman juga, Mbak, setelah Mbak Emi selesai ini, karena ini kan pasti masih ini ya persiapan angkatan, kita bahas bersama, kita perbaiki, sehingga nanti akan lebih mudah dipahami, diterapkan, dan dikembangkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Matur nuwun, kami kembali ke Pak Sucipto. Baik, terima kasih Bu Emi. Baik, mungkin masih ada klarifikasi selanjutnya Pak Kurniawan, Bu Lintang. Cukup, baik. Cukup Pak Septo. Baik, Ya, baik. Cukup Bu Lintang ya, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk melaksanakan ringkasan, kami persilakan review dari Pak Tantowi selaku coach, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Cipto. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Wulan, kemudian para Dewan Penguji, Ibu Lintang dan Pak Kurniawan, dan Mbak Emi yang saya banggakan. Selamat pertama buat Mbak Emi telah menyelesaikan seluruh kegiatan di jangka pendek, bahkan tadi di jangka menengah, dan tentu terima kasih Ibu Wulan atas penguatan dan dukungan serta bimbingannya selama ini kepada Bu Emi, sehingga Bu Emi bisa terus termotivasi untuk tetap ya melaksanakan kegiatannya. Jangka menengah pun bisa dilaksanakan dengan kondisi ya beberapa rekannya Bu Emi yang COVID dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah sudah bisa terlaksana semua. Dan tentu tadi pertanyaan-pertanyaan dari para Dewan Penguji tentu untuk harapan bagaimana ke depan Pak Paiman ini benar-benar bisa berlanjut, sebagaimana tadi endingnya adalah muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan IKM di Sleman. Jadi Pak Paiman ini sebenarnya mungkin lebih kepada seperti penghulu juga ya sifatnya Pak Paiman. Jadi saya ingat nama penghulu ya. Jadi tugasnya untuk mengikat ya antara mitra dengan IKM gitu, biar ada komitmen gitu. Kalau nggak ada di ijab sah, ijab kabul, nanti nggak ada komitmen. Jadi kurang lebih mungkin gambaran Pak Paiman itu seperti itu, sehingga mitra kerja juga tidak main-main, karena Pak Paiman ini punya fungsi tanda kutip ya, logikanya seperti kantor urusan agama dan Pak Penghulu gitu ya, Pak Penghulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Bu Emi, semoga yang paling penting adalah setelah diklat ini terus konsisten untuk bagaimana Pak Paiman ini yang pertama tentu bisa dikenal di banyak kalangan, sehingga tentu nanti benar-benar bisa menjadi platform yang tadi sebagaimana Bu Emi sampaikan. Mungkin itu secara umum. Sekali lagi terima kasih Ibu Mentor, terima kasih para Dewan Penguji. Selamat Ibu Emi, saya kembalikan ke Pak Cipto. Baik, terima kasih Pak Awi yang telah memberikan review terkait pelaksanaan seminar aksi perubahan dari Bu Emi. Baik, kepada Bu Emi, monggo memastikan juga bahwa masukan saran dapat diterima ya dari penguji. Pasti Pak. Baik, juga kepada Bu Emi akan kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ini. Pertama, apabila ada laporan atau revisi, silahkan catatan atau masukan dari penguji dimintakan secara langsung, mungkin secara kolektif melalui perwakilan ya Mbak. Kemudian juga lembar catatan masukan, lembar bimbingan, dan lampiran-lampiran lain yang memerlukan pengesahan dari coach bisa dimintakan secara langsung. Kemudian melengkapi tanda tangan lembar berita acara dengan ketentuan bahwa satu kelompok berita acara dikirimkan secara kolektif, satu kelompok atau 10 orang melalui perwakilan pada penyelenggara. Kemudian format berita acara yang dikirim ke penyelenggara adalah format dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian penyelenggara akan membantu dalam melengkapi tanda tangan. Kemudian berita acara yang dikirim ke penyelenggara wajib di atas sepengetahuan coach, screenshot ataupun ada melalui surat. Kemudian soft file dan hard file yang telah direvisi kami berikan waktu 7 hari kerja ke depan. Kemudian soft file laporan aksi perubahan dan bukti fisik dikirim ke penyelenggara melalui link bit.ly upload aksi perubahan 2001. Kemudian hard file laporan aksi perubahan dikumpulkan ke sub bidang perpustakaan Badan Diklat DIY sebanyak 1 eksemplar. Demikian. Kemudian terkait dengan catatan perbaikan mentor,
dikirimkan ke penyelenggara dengan link bit.ly catatan mentor 2021. Demikian informasi cukup jelas Bu Emi ya. Cukup jelas Pak. Baik, kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu Emi. Mungkin ada satu kata penutup maksimal 1 menit kami berikan ke Bu Emi. Pak Sucipto, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Owi, Pak Wawan, Bu Lintang, juga seluruh rekan-rekan Bandiklat DIY yang telah membantu kami. Artinya kami justru malah terbantu melalui kegiatan aksi perubahan ini sehingga memunculkan inovasi yang bermanfaat untuk instansi kami. Juga terima kasih kepada Bu Wulan yang selalu berkenan untuk membimbing dan mendampingi kami. Dan semua ketika di awal menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa ini itu sederhana Mbak, tapi kok rasanya tidak mudah gitu. Jadi itu jadi pertanyaan mendasar juga buat kami, dan memang sesuatu yang besar itu kan memang tidak pernah mudah. Jadi terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Emi yang telah berhasil melaksanakan aksi perubahan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Mentor, Bu Dwi Wulandari atas support dan penjelasannya. Dan karena sesi untuk Bu Emi telah selesai, kami perkenankan untuk live. Terima kasih Ibu Wulandari, Bu Emi. Terima kasih Bu Lintang. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih Pak Owi. Selamat Mbak Emi. Terima kasih Bu. Selamat Mbak Emi. Sukses, sukses. Sukses selalu. Matur suwun.